Kan nggak ada satupun perintahnya mendirikan negara Islam, apalagi khilafah. Nggak ada perintahnya menegakkan khilafah. Orang sekarang kan jualan agama, menegakkan negara Islam wajib, menegakkan khilafah wajib. Jadi dia jadi pegawai negara ini cuma untuk nyusup saja. Nanti kalau banyak negara ini dilawannya begitu. Padahal kan nggak ada kewajibannya. Makanya tanya balik sama mereka itu. Tunjukkan satu saja ayat maupun hadis yang memerintahkan kita mendirikan negara Islam, yang memerintahkan kita mendirikan negara berlabel agama, atau satu saja hadis yang memerintahkan mendirikan khilafah. Tapi hari ini memaksakan mendirikan khilafah dosa besar karena melawan negara. Makanya menurut saya yang ngotot betul menegakkan khilafah, jangan-jangan dia panitia persiapan hari kiamat, Pak. Jangan-jangan ya. Karena orang yang ngotot ingin menegakkan khilafah hari ini, sama saja dia mempercepat terjadinya hari kiamat itu sendiri. Ini bahaya ini memang. Itulah mengapa khilafah nggak diperintahkan. Kiamat kalau tegak khilafah, percayalah, nggak lama kiamat. Saya hendak menyampaikan jangan sampai kemudian ada aparatur sipil negara yang mengalami ambigu sedemikian rupa sehingga dia jadi bingung, lalu lantas kita tanya, ngapa Anda jadi ASN? Ya terpaksa, mau kayak mana lagi? Itu jawabannya masih skeptis. Cuman yang jadi masalah Bapak Ibu, ketika jawabannya begini, saya sengaja masuk PNS untuk nyusup. Saya sengaja masuk PNS untuk nyusup. Saya sengaja masuk PNS untuk nyusup. Ini masalah, Pak. Saya sengaja masuk PNS ASN untuk nyusup. Yang ditangkap Densus 88, bukan yang ditangkap, yang diprofiling Densus 88, dan sebentar lagi akan ditersangkakan kalau dia nggak komit. Itu kepala UPT Puskesmas. Bayangkan, kepala Puskesmas sampai begitu. Jangan-jangan seperti apa yang dikatakan oleh Hizbut Tahrir, Talabun Nusrah. Apa itu? Nyusup jadi PNS, jadi tentara, jadi polisi, jadi anggota DPR, masuk ke partai politik, masuk ke semua instansi pemerintahan. Ketika mereka besar, mereka akan melawan negara, bugoh, memberontak. Itu yang lebih berbahaya lagi, karena ada dilema akan kesetiaan bernegara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengawali tema kita tentang kesetiaan bernegara ini berbanding lurus dengan kesetiaan beragama. Tak ulangi Bapak Ibu, kesetiaan kita kepada negara itu berbanding lurus dengan kesetiaan kita terhadap agama. Melawan negara hukumnya sama dengan melawan agama. Makanya di antara yang boleh dihalalkan darahnya itu adalah watariku lidinihil mufariqu lil jamaah. Orang yang meninggalkan batas akhir ajaran agama, yakni memisahkan diri atau melawan negara. Jadi melawan negara, bahasa kitanya makar, bahasa agamanya bugoh, menolak sistem kenegaraan. Melawan negara itu termasuk melanggar batas akhir ajaran agama, disebutnya sama dengan orang murtad. Maka ini adalah golongan yang oleh Nabi disebutkan halal darahnya. Makanya melawan negara, memberontak negara itu halal darahnya, karena berdasarkan hadis ini. Loh, kita nggak perlu ambigu, tidak perlu dilema setia dengan negara. Entah kita harus tahu dulu Bapak Ibu, kan nggak ada satupun perintahnya mendirikan negara Islam. Jadi kalau ada yang mengajak mendirikan negara Islam, itu nggak ada babnya itu, Pak. Jadi kita ini nggak perlu merasa wajib mendirikan negara agama, apalagi khilafah. Nggak ada perintahnya menegakkan khilafah.
Orang sekarang kan jualan agama, menegakkan negara Islam wajib, menegakkan khilafah wajib. Jadi dia jadi pegawai negara ini cuma untuk nyusup saja. Nanti kalau banyak negara ini dilawannya begitu. Padahal kan nggak ada kewajibannya. Makanya tanya balik sama mereka itu. Tunjukkan satu saja ayat maupun hadis yang memerintahkan kita mendirikan negara Islam, yang memerintahkan kita mendirikan negara berlabel agama, atau satu saja hadis yang memerintahkan mendirikan khilafah. Saya sampai dialog sama mereka itu Khilafatul Muslimin ya, Hizbut Tahrir. Kalau kata saya, kalau antum semua bisa nunjukin satu aja dalil yang memerintahkan mendirikan khilafah, hari ini juga Suparman Abdul Karim gabung kalian. Saya tak dakwahin kemana-mana untuk menegakkan khilafah itu. Diam, mingkem mereka, nggak bisa ngomong lagi. Jadi hati-hati dengan ini semua, karena orang awam banyak diindoktrinasi jihad atas nama menegakkan daulah dan khilafah. Dan yang terpenting buat kita, selain memang tidak ada perintah mendirikan sistem negara keagamaan tertentu di dalam Islam, kita juga tidak boleh mendirikan negara dalam negara. Kayak NII, termasuk Al Zaitun itu Pak, bikin negara dalam negara, nggak boleh. Buktinya apa? Nabi itu hidup di tengah-tengah masyarakat Arab tanpa negara. Dari Mekah itu nggak ada negara, adanya suku-suku, adanya kepala-kepala suku. Madinah juga nggak ada negara. Awalnya Nabi hijrah ke Habasyah, Abisinia. Begitu hijrah ke Habasyah, Abisinia, Habasah punya kerajaan sendiri. Nama rajanya Raja Najasyi. Nabi tidak mau bikin negara di Habasyah, karena Habasyah sudah punya kerajaan, sudah punya raja di sana. Tidak boleh mendirikan negara dalam negara, apalagi di negara orang. Nabi nggak lama, cuman mampir ke Habasyah. Kemudian Nabi hijrah ke Yathrib, yang kemudian belakangan berubah nama menjadi Madinah. Nabi sampai di Madinah mendirikan negara. Negara yang didirikan Nabi bukan negara Islam, tapi negara kesepakatan. Persis dengan para pendiri bangsa kita mendirikan Indonesia. Indonesia bukan negara agama, tapi negara kesepakatan. Kita nyebutnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan dasar negara Nabi bukan Al-Quran. Nah ini kita harus tahu nih Pak, biar enak ngobrol sama orang HTI kan, Khilafatul Muslimin itu. Dasar negara Nabi bukan Al-Quran. Nabi nggak pernah menjadikan Al-Quran sebagai konstitusi dalam bernegara. Coba lihat kalau HTI lagi demo, Indonesia bersyariah, hukum harus ditegakkan hukum Al-Quran, konstitusinya Al-Quran. Padahal Nabi tidak menjadikan Al-Quran sebagai konstitusi, tapi konstitusi negara Madinah adalah Sahifatul Madinah, piagam Madinah. Dia ada pasal-pasalnya. Ini dijiplak oleh pendiri negara kita, ideologi kita Pancasila, dan undang-undang kita, Undang-Undang Dasar 1945. Itu sudah nyontek Nabi semua. Artinya memang ingin saya tegaskan pada kesempatan kali ini, satu, tidak ada satupun perintah mendirikan negara dengan label agama. Dua, tidak boleh mendirikan negara di dalam negara. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan mengenai khilafah. Ini hadisnya sahih ini Pak. Hadis ini dipakai oleh yang anti khilafah maupun yang pro khilafah, karena hadis ini netral. Punya hadisnya begini: takunun nubuwatu fikum. Hadir di tengah-tengah kalian sekarang ini, berarti zaman Nabi ini Pak, karena sabda Nabi, Nabi bicara dengan para sahabat. Hadir bersama kalian sekarang ini nubuwah, pemerintahan, sistem kenegaraan, namanya sistem nubuwah. Masya Allahu antakun. Nah kalimat ini harus benar-benar kita pegang. Sistem nubuwah ini adanya atas kehendak dari Allah, takdir. Dan ingat, sistem nubuwah hanya berlaku di zaman itu saja.
Nggak boleh zaman sekarang. Kalau zaman sekarang berlaku sistem nubuah, bahaya. Karena sistem nubuah pemimpinnya harus nabi. Nah kalau zaman sekarang diberlakukan sistem nubuah, siapa nabinya? Nabi Edi Maryanto misalnya. Siapa nabinya? Nggak masuk kan? Atau Nabi Rocky Gerung gitu. Nggak bisa. Harus nabi dia. Karena begini, eksekutif di satu orang, legislatif di satu orang, yudikatif di satu orang. Nabi itu eksekutif, nabi juga yang menentukan aturan, legislatornya Pak. Nabi juga yudikatif, penegak hukumnya. Pak, kalau ada zaman sekarang orang punya tiga-tiganya itu, saya lah, Suparman Abdul Karim, eksekutif saya, legislatif saya, yudikatif saya. Woi, saya pilih Pak, 1000 cewek Indonesia yang paling cantik harus jadi istri saya itu. Paling begitu kan? Alangkah arogannya saya. Ya sudah ada contoh, Kim Jong Un Pak, contoh aja kan. Kata mereka negara demokrasi, tapi semua kekuasaan terpusat di satu orang. Enggak bisa. Hanya Nabi yang bisa adil ketika semua terpusat pada dirinya. Nah kata Nabi, adanya sistem negara nubuah, sistem pemerintahan nubuah itu takdir dari Allah. Tsumma yarfa'uha idza syaa'a ayyarfa'ha. Dan sistem nubuah itu akan berakhir jika Allah sudah menghendaki. Tolong digaris bawahi, jika Allah sudah menghendaki untuk diakhiri. Semua takdir Allah. Ternyata nggak lama Bapak Ibu. Sistem nubuah itu nggak lama. Hanya 10 tahun. Nabi hijrah ke Madinah, berdirilah sistem nubuah. 10 tahun kemudian beliau wafat, meninggal dunia. Nggak lama. Jadi diangkatnya sistem nubuah itu dengan mewafatkan Nabi. Tsumma takunu khilafah ala minhajin nubuwah. Lalu setelah nubuah hadirlah khilafah dengan metode kenabian. Jadi adanya khilafah, makanya saya ingin tegaskan begini. Khilafah itu nggak boleh ditolak karena takdir Allah. Tak ulangi, khilafah tidak boleh ditolak karena takdir Allah. Nah karena dia takdir Allah, khilafah ada masanya. Berapa lama masanya? Ini sabda Nabi, al khilafatu fi ummati 30 sanah. Khilafah di tengah-tengah umatku hanya 30 tahun. Inilah yang ngototnya orang HTI itu Pak, orang Khilafatul Muslimin. Kok dia nggak baca hadis ini? Khilafah nggak boleh ditolak. Kalau kita tolak, diragukan iman kita. Wong takdir Allah, adanya karena takdir Allah. Tapi hari ini memaksakan mendirikan khilafah, dosa besar. Karena melawan negara, dosa besar. Saya ngobrol sama orang-orang HTI. Ini pengajian beginilah Pak di masjid. Orang HTI itu ngomong, pemerintah zalim. Zalim apanya Mas, kata saya. HTI dibubarkan. Padahal HTI adalah ormas Islam. Saya tanya, emang kalau HTI tegak mau kayak mana? Ya kalau HTI tegak atau khilafah tegak, kata dia, pajak hapus. Enggak perlu bayar PBB, enggak bayar PKB, kata dia kan. Kendaraan enggak ada yang bayar pajak. Kemudian kata dia rumah sakit gratis, sekolah gratis. Pokoknya surga semua yang dijanjikan. Saya biarkan dia ngomong Pak, ada 10 menit saya diem aja. Jamaah saya sudah keter-keter, waduh Pak Ustadz Parman kalah debat nih. Surga dijanjikan. Dah puas dia ngomong, sudah Mas, puas ngomongnya gantian ngomong dulu, kata saya. Saya cuman ingin tanya singkat ini. Jawab. Kalau khilafah tegak, negara kesatuan Republik Indonesia ini mau dikemanakan? Ya dibubarkan, kata dia. Seruangan orang ngomong, kata orang seruangan. Baru saya ngomong, inilah bahayanya pengasong khilafah, kata saya. Mereka menjanjikan kita angin surga, tapi pada dasarnya dia akan menghancurkan negara kita, akan memberontak kepada negara kita. Langsung diem dia Pak, pucat mukanya itu. Jadi ideologi Anda ini Mas sama bahayanya sama PKI, kata saya.
memerongrong negara kita itu. Nah itu Pak, ini harus kita garis bawahi. Khilafah itu kata Nabi di tengah-tengah umat hanya 30 tahun. Hapus dulu hadis ini kalau ingin menolaknya, hanya 30 tahun. Coba hitung oleh kita semua. Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, 12 kan? Utsman 12 tahun, 24. Setelah Khalifah Utsman wafat, Imam Ali gantinya 6 tahun. Jadi 2 tambah 10 12. Tambah 12 24. Tambah Utsman 6 pas 30 tahun. Takdir nggak mungkin meleset. Jadi setelah Imam Ali wafat meninggal dunia, orang membaiat putranya Hasan bin Ali. Kemudian Muawiyah memberontak agar tidak terjadi perang. Hasan bin Ali meletakkan kekuasaan dan menyerahkan kepada Muawiyah. Hikmahnya adalah sesuai dengan sabda Nabi, khilafah hanya 30 tahun. Tsumma yarfa'uha idza sya'allahu ayyarfa'ha. Zaman khilafah akan selesai kata Nabi kalau Allah menghendakinya untuk diangkat. Wafatnya Imam Ali adalah akhir daripada zaman kekhilafahan sesuai dengan sabda Nabi 30 tahun. Tsumma yakunu mulkan abdon. Lalu yang berikutnya gantilah mulkan abdon. Mulkan itu kerajaan, abdon itu menggigit. Kita pakai bahasa sekarang saja, monarki absolut. Dimulainya monarki absolut dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Monarki absolut. Fayakunu masya'allahu ayyakun. Zaman kerajaan ini hadirnya atas takdir dari Allah. Jadi begini maksud saya, bagi yang cinta banget sama khilafah sudah selesai, cuma 30 tahun. Habis khilafah ganti kerajaan, nggak boleh kita mengkafir-kafirkan sistem kerajaan. Contoh Arab Saudi sekarang Pak, Arab Saudi itu kerajaan, nggak ada satupun ayat maupun hadis yang memerintahkan menegakkan negara kerajaan, nggak ada. Karena memang Islam tidak menentukan sistem formal, hanya nilai-nilainya saja. Tapi sistem kerajaan itu ditakdirkan oleh Allah. Dan menurut saya sistem kerajaan dalam sejarah kita paling lama Bani Umayyah hampir 100 tahun. Bani Abbasiyah 4 tambah 7 abad lamanya. Lama betul. Enaknya sistem kerajaan tuh begini Bapak Ibu, nggak banyak modal, nggak ada pemilu legislatif, nggak ada Pak. Pilpres juga kagak ada, enak. Cuman ada di sisi negatifnya. Kalau sudah pergantian kekuasaan, ada masanya pemberontakan. Jadi kalau mau tahu transisi dari Bani Umayyah ganti ke Bani Abbasiyah, korban nyawanya itu 1 juta lebih. Tak ulang Bapak Ibu, perang transisi berubah dari Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah itu 1 juta lebih nyawa melayang gara-gara perang saudara. Sama Islamnya, sama sholatnya, sama, tapi saling menghalalkan darah. Jadi tetap ada plus minusnya lah, plus minusnya. Enak, negara autokrasi itu enak Pak, kayak Cina, presidennya presiden seumur hidup, Xi Jinping, enak. Kalau pakai pemilu modal banyak keluar. Bayangkan Indonesia itu sekali pemilu 1000 triliun. Alangkah banyaknya itu. Itu kalau dibeliin lato-lato itu, tenggelam Lampung ini Pak sama lautan lato-lato itu. Itu kalau dibagiin sama semua imam sholat se-Indonesia, Ustadz Tubagus Salim langsung sugih Pak. Bawaannya Alphard itu, jangan macam-macam. Uang dibagiin rata. Coba kapan-kapan kita kaliin 250 juta jiwa bagi dari 1000 triliun itu 0,15. Nggak usah ada pemilu 2024 ini, pokoknya duitnya bagiin aja sama rakyat. Besar betul kan modalnya itu. Memang ada kelebihan negara-negara kayak Rusia gitu yang komunis ya, kayak Cina, mereka nggak perlu modal untuk itu. Tapi tadi ngenes mah ngenes.
Kayak di Korea Utara, ngeritik raja dikit potol palanya, ngeritik presiden hilang nyawanya, diculik dengan macam-macam. Kita ingin seperti negara kayak kita ini juga enak kan? Saya pernah berpikir begini, daripada menghilangkan nyawa jutaan orang, entah dia berdosa atau tidak kan begitu, lebih baik kita kehilangan 1000 triliun Pak. Karena mengapa? Nyawa satu manusia lebih berharga dari nilai uang 1000 triliun. Betul nggak kira-kira? Tapi mohon sama pemerintah, jangan kayak 2019 banyak petugas TPS mati gitu. Mati itu Pak, ya wajar kecapean. Jadi karena memang banyak petugas baru, kan kalau petugas TPS itu besok pencoblosan, dari malam sebelumnya sudah nggak tidur kan, begadang di TPS, udah nggak tidur, malam pencoblosan juga nggak tidur, kan begitu. Dia pikir bisa dengan sekadar minum kopi obatnya. Udah pencoblosan, kalau pas pencoblosan belum begitu mengkhawatirkan, yang mengkhawatirkan begitu mulai penghitungan. Udah ngitung, jam 3 malam baru selesai, 3 dini hari. Salah ngitung taunya Pak, ngulang lagi dari awal, mati. Jangan macam-macam, mati semua, nggak tidur soalnya. Nah, saya kasih resep sama Bapak Ibu, kalau sedang nggak bisa tidur, jangan biarkan nggak bisa tidur. Penyakit apapun segera datang itu. Resepnya apa? Minum kayu manis sebesar tunjuk, kemudian buah pala Pak, pala 1 biji dikeprok, ditumbuk, campurkan dengan gula batu, rebus atau seduh dengan air panas 1 gelas, minum. Itu obat tidur yang paling baik, yang tidak akan membahayakan kesehatan. Orang nggak boleh nggak tidur, bahaya. Makanya bapak-bapak kalau lagi pengajian tidur, bagus banget nggak apa-apa. Itu tanda sehat ya Pak, tanda sehat. Ya karena begini Pak, suatu hari ada cerita ini, ada cerita orang masuk ke masjid, orang non muslim ini masuk masjid, karena dia heran kok ada masjid, ini bangunan apa? Ternyata di dalam ada orang yang sedang pengajian. Saya non muslim kata dia, saya izin boleh nggak nimbrung? Boleh. Duduklah dia di tiang, duduk di tiang nyender. Itulah bahayanya kalau ada dekat senderan Pak. Akhirnya ketiduran dia, sampai ngorok sampai ngences. Sama ustadznya dibilang ini orang kayaknya capek betul, selimutin, diselimutin dia. 2 hari 2 malam nggak bangun Pak, 2 hari borong nggak bangun. Begitu dia bangun Pak, kata dia, ini apa namanya? Ini namanya masjid. Agama kalian agama apa? Islam. Boleh nggak saya masuk Islam? Boleh. Apa syarat masuk Islam? Cuman ngucap 2 kalimat syahadat. Kemudian ditanya oleh ustadznya, ngapa anda pengen masuk Islam? Sudah 3 bulan saya nggak bisa tidur sama sekali. Begitu masuk masjid saya bisa tidur, makanya saya ingin masuk Islam, kata dia. Makanya tidur itu anugerah Pak. Tidur itu nikmat yang sungguh luar biasa. Baik, saya masuk ke materi tadi biar nggak kelamaan. Mulkan abad. Jadi adanya zaman kerajaan itu adalah takdir dari Allah, nggak bisa kita tolak. Nah, dalam sejarah kita sampai zaman Turki Utsmani. Jadi kalau dihitung dari Bani Umayyah sampai Turki Utsmani, setidak-tidaknya Pak sudah 13 abad lebih zaman kerajaan itu. Dan ingat, zaman kerajaan adanya takdir dari Allah. Kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, idza sya'allahu ayyarfa'ha. Zaman itu kemudian diangkat oleh Allah ketika Allah sudah berkehendak untuk mengangkatnya. Selesai zaman kerajaan, masuk fase keempat. Tsumma takunu mulkan jabariyah, maka muncullah fase keempat, zaman pemerintahan bebas. Saya mendefinisikan mulkan jabariyah itu pemerintahan bebas. Itulah demokrasi hari ini. Jadi saya ingin tegaskan bahwasanya demokrasi ini adanya atas takdir dari Allah. Jadi jangan sampai ada lagi Pak PNS, ASN atau warga bangsa Indonesia atau umat Islam yang mengkafir-kafirkan demokrasi, yang mengkafir-kafirkan negaranya dewe,
yang mentogut-togutkan NKRI. Jangan sampai. Karena itu takdir dari Allah. Zaman demokrasi ini adanya atas takdir dari Allah. Dan zaman ini akan berakhir kalau Allah segera mengakhirinya. Ya kita nggak tahu. Demokrasi ini entah seabad, entah 2 abad, entah 5 abad, entah 10 abad. Tegasnya kita harus mengambil dan setia dengan negara kita sendiri. Makanya kalau kata Umar bin Khattab, la islama illa bi jamaah. Tidak dianggap, tidak ada Islam kecuali dengan setia bernegara. Wala jama'ata illa bi imarah. Tidak ada negara kecuali dengan terselenggaranya pemerintahan. Wala imarata illa bil ta'ah. Tidak ada pemerintahan kecuali untuk ditaati. Ini bapak-bapak ini kan bukan cuma ASN, tapi pemerintah. Pemerintah itu dalam Quran dan hadis adalah institusi yang paling legal formal, legitimate berdasarkan Quran hadis. Atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Taatlah Allah, taatlah Rasulullah dan pemerintah yang ada di antara kalian semua. Jadi jangan sampai bapak-bapak ngomong begini, Ustadz Parman itu ceramahnya dukung pemerintah. Iya emang salah tah? Ya harus dong Pak. Dukung pemerintah tuh harus. Orang kemudian nuduh saya pasti udah dapat amplop coklat. Nah, saya ini apa coba? Saya nggak dapat apa-apa jadi komisaris juga enggak kan gitu ya. Jadi apa coba? Kan tidak. Tapi murni ini saya ingin agama jangan dibenturkan dengan negara, nggak boleh. Membentur-benturkan beragama dengan negara itu nggak boleh. Justru saling melengkapi, kita bisa menjadi muslim yang baik. Di saat yang bersama kita bisa menjadi warga negara yang baik. Jadi nggak boleh dibentur-benturkan. Sekali lagi, mentaati pemerintah itu adalah implementasi pengamalan dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Hierarki turunan dari ketaatan kepada Allah dan Ta'ala dan Rasulnya. Baik, masuk sekarang. Setelah 4, masuklah fase terakhir. Jadi kita ini zaman demokrasi belum terakhir ya Pak. Ya, saya berharap zaman demokrasi ini jangan cepat-cepat lah. Kalau kerajaan saja bisa mencapai 13 abad lebih, hampir 14 abad, ya nggak salah dong. Kalau demokrasi juga minimal segitu, kan begitu. Setelah zaman kerajaan selesai, zaman pemerintahan bebas selesai, thumma takunu khilafah ala minhajin nubuwah. Nanti akan hadir lagi khilafah dengan metode kenabian. Ini yang sering dibahas oleh Khilafatul Muslimin, Hizbut Tahrir, termasuk dibahas Fadli Zon, Fahri Hamzah, kan gitu ya. Yang suka dibahas juga oleh Habib Rizik gitu. Ini Pak, fase kelima. Tapi saya ingin tegaskan pada kesempatan kali ini, fase kelima khilafah ala minhajin nubuwah adalah fase Imam Mahdi. Bukan fasenya Pak Jokowi, bukan Pak. Bukan fasenya Raja Salman, bukan. Bukan fasenya Joe Biden, tapi fase Imam Mahdi. Setelah Imam Mahdi perang sama Dajjal, Dajjal kemudian dikalahkan oleh Nabi Isa. Nabi Isa kemudian menjadi khalifah internasional. Khilafah ala minhajin nubuwah tadi itu. Nabi Isa memimpin dunia internasional selama 40 tahun lamanya. Jadi khilafah internasional itu Pak. Jadi khalifah Nabi Isa itu 40 tahun. Dia akan menikah, punya istri. Saya berharap betul istrinya orang Bandar Lampung. Ya, biar rajin-rajin ke sini lah Pak ya. Istrinya orang Bandar Lampung. Punya istri, punya anak. 40 tahun itu. Lalu Nabi Isa akan mau wafat, meninggal dunia. Dimandikan, dikafani, disolatkan, kemudian dikubur. Setelah Nabi Isa wafat, tidak lama terjadilah kiamat. Makanya menurut saya yang ngotot betul menegakkan khilafah, jangan-jangan dia panitia persiapan hari kiamat Pak. Jangan-jangan ya. Karena orang yang ngotot ingin menegakkan khilafah hari ini, sama saja dia mempercepat terjadinya hari kiamat itu sendiri. Ini bahaya ini memang. Itulah mengapa khilafah nggak diperintahkan. Kiamat kalau tegak khilafah, percayalah, nggak lama kiamat. Nah, sebelum nyampe ke periode kelima itu kita udah sengsara duluan.
Karena nanti begitu masuk periode Imam Mahdi, dunia kacau beliau. Ada dentuman besar, di mana dentuman besar itu mematikan semua teknologi. HP nggak guna lagi, listrik mati semua, HP nggak kepake, TV nggak kepake, gelap nggak terang lagi. Semua negara bubar, terjadilah kemarau 3 tahun berturut-turut, sampai tidak tersisa satu pun daun hijau, kata Nabi. Umatku akan bertasbih untuk menahan lapar. Nah, saat itulah datang Dajjal menjajah dunia internasional. Setiap kota akan dikunjungi 40 hari. Saya takut betul kalau saya masih hidup di zaman itu, Pak. Dajjal manggil, "Man, ini pecel lele sama cendol dawet." Nah, Pak, kalau lagi lapar hilap kita. Bisa kafir kita ikut jadi pengikutnya Dajjal itu. Makanya selalulah sebelum salam doalah, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masyihid dajjal. Berdoalah agar kita tidak kena ujian fitnah Dajjal itu. Nah, kemudian tidak ada yang bisa mengalahkan Dajjal. Yang bisa mengalahkan Dajjal cuma Nabi Isa. Nabi Isa turun di Menara Putih Damaskus, langsung ke Palestina melawan Dajjal. Dajjalnya qaid alias kalah. Maka tegak kalah khilafah internasional. Semua negara baik Amerika, Indonesia, Cina, Eropa, Afrika cuman punya satu pemimpin, namanya Isa al-Masih alaihi salam, memimpin selama 40 tahun. Baik, sampai situ dulu kita buka tanya jawab. Saya persilahkan kalau ada.